Perkenalkan, saya Nasa Aulia. Saya akan menjelaskan tentang job analysis dan KPI bagian e-commerce operational supervisor. Yang pertama ada fungsi utama bagian tersebut yaitu mengawasi dan mengelola seluruh operasional e-commerce termasuk proses pemesanan, pengiriman, pengelolaan produk digital, sistem inventaris, pelayanan pelangganan, dan koordinasi antar tim guna memastikan kelancaran dan efektivitas penjualan online perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab bagian tersebut yaitu manajemen inventaris online, koordinasi tim operasional, pelaporan dan analisa operasional, penanganan kendala operasional, standarisasi dan SOP, komunikasi dengan pihak eksternal, perencanaan kampanye digital, optimasi platform e-commerce, iklan berbayar, analisa dan pelaporan kinerja digital marketing, riset pasar dan kompetitor, pengelolaan database, dan email marketing. Selanjutnya ada indikator kinerja. Yang pertama, produktivitas dan pencapaian target, yaitu jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai atau melebihi target. Yang kedua, kualitas hasil kerja, minim kesalahan, revisi atau komplain pelanggan. Yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu penyelesaian tugas sesuai deadline dan ketepatan hadir. Yang keempat, efisiensi kerja, yaitu kemampuan mengoptimalkan waktu, biaya, dan sumber daya. Yang kelima, kepuasan pelanggan atau stakeholder, yaitu nilai kepuasan dari feedback, survei, atau review klien. Yang keenam, kolaborasi dan komunikasi, kerjasama dalam tim, kontribusi ide, serta komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, inisiatif dan inovasi, kemampuan mengajukan ide, perbaikan, inovasi proses, atau solusi kreatif. Yang kedelapan, kepatuhan prosedur, yaitu mengikuti SOP, peraturan perusahaan, dan standar keselamatan. Yang kesembilan, pengembangan diri, yaitu partisipasi dalam pelatihan, penguasaan skill baru, atau sertifikasi pendukung. Yang terakhir, layanan dan respon, kecepatan menanggapi permintaan atau masalah dari klien atau tim internal. Selanjutnya ada wewenang. Wewenang bagian tersebut yaitu mengambil keputusan terkait alur operasional harian e-commerce, melakukan evaluasi dan koreksi terhadap proses fulfillment, berkoordinasi dengan pihak platform e-commerce, menyetujui SOP operasional tim, menentukan strategi iklan digital dan budget alokasinya, menyetujui materi iklan dan konten promosi digital, mengambil keputusan dalam pemilihan channel marketing, mengelola dan mengakses akun iklan. Lalu ada kompetisi inti dan kompetisi fungsional. Kompetisi inti bagian tersebut yaitu kepemimpinan tim, manajemen waktu, problem solving, orientasi pada hasil analisa data. Kompetisi fungsional bagian tersebut yaitu kemampuan analisa operasional, pengolahan data, SEO dan SEM, copywriting dan content planning, analytics tool, CRM, dan email marketing. Baik, selanjutnya saya Shirley ingin melanjutkan presentasi tentang skala penilaian dan keterangan KPI. Yang pertama ada penilaian menggunakan skala 1. Yang pertama ada penilaian menggunakan skala 1 sampai 5. Dari tidak menunjukkan kinerja, itu skala 1 hingga menunjukkan kinerja luar biasa, yaitu skala 5. Yang kedua, menjelaskan arti keberhasilan sebagai pencapaian kerja yang memenuhi ketentuan kebijakan, prosedur, dan ekspektasi. Lalu yang ketiga, yaitu menjadi dasar objektif dalam penilaian sasaran kerja dan kompetensi sebagai bagian dari evaluasi kinerja periodik. Lalu setelah itu ada sasaran kerja 1, yaitu monitoring live streaming. Untuk indikator kinerjanya, presentase sesi live berjalan sesuai jadwal dan teknis. Untuk targetnya 95% sesi live tanpa kendala, jadwal tepat, dan teknis lancar. Lalu ada realisasi, yaitu 100% berhasil dijalankan sesuai target
tanpa kendala teknis atau keterlambatan. Nilai yang didapat adalah 4, yaitu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Lalu setelah itu ada sasaran kinerja 2, yaitu evaluasi performansi HOTS. Untuk indikator kinerjanya, total penjualan dari sesi live tiap bulan, yaitu target 200 juta per bulan. Untuk realisasinya mencapai 80%. Lalu ada evaluasi host, yaitu jumlah sesi evaluasi host top tiap bulan. Target yang diinginkan adalah 4 kali evaluasi setiap sebulan. Untuk realisasinya ada di 100%. Lalu ada bukti pencapaian, laporan penjualan dan dashboard stok, dan laporan evaluasi mingguan host. Lalu yang terakhir ada penilaian. Untuk nilai yang diperoleh ada di skala 4, yaitu untuk kategorinya sangat baik. Pegawai menunjukkan evaluasi rutin secara konsisten dan berdampak pada performa host. Lalu setelah itu ada sasaran kerja ketiga, yaitu koordinasi produksi dan host asisten. Pertama ada indikator kinerja. Jumlah pertemuan koordinasi bulanan, target yang diinginkan adalah 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Lalu ada kolaborasi. Lalu ada kolaborasi host atau asisten. Jumlah kolaborasi host atau asisten lain, target yang diinginkan adalah 4 kali kolaborasi. Untuk realisasinya ada di 75%. Lalu bukti pencapaian. Notulen, dokumentasi meeting, dan video kolaborasi, dan jadwal tim. Yang terakhir ada penilaian dan hasil. Untuk nilai yang diperoleh ada di skala 4, yaitu sangat baik. Mampu membangun komunikasi. Selanjutnya ada kompetensi inti pegawai, komunikasi. Mampu memberikan arahan yang jelas ke host dan teknisi serta menyampaikan umpan balik dengan cara profesional. Untuk kemimpinannya, ambil keputusan tepat saat kritis, memotivasi tim, dan menjadi contoh disiplin. Lalu untuk koordinasi timnya itu yaitu mengatur tugas antar host, teknisi, dan asisten agar sesi berjalan terstruktur. Untuk problem solving dan disiplinnya, cepat menangani kendala saat live dengan solusi tepat, disiplin dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Untuk nilai gabungannya ada di skala 3 sampai 4, yaitu cukup baik. Untuk rekapitulasi nilai akhirnya, kinerja menunjukkan hasil sangat baik dalam monitoring live streaming dan koordinasi talent. Kompetensi komunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan berada di level di atas rata-rata. Lalu untuk aspek dokumentasi dan kecepatan respon masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Rata-rata akhir nilainya ada di 4:1, yaitu baik sekali. Untuk catatan dan rekomendasinya, kinerja secara umum sudah baik dan sesuai harapan. Perlu peningkatan di aspek dokumentasi, kan untuk lebih aktif dalam komunikasi lintas divisi. Lalu untuk kedepannya bisa dilepaskan dalam proyek berskala lebih besar untuk pengembangan potensi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah seluruh sasaran kerja telah dilaksanakan dengan hasil baik hingga sangat baik. Lalu untuk kinerja menunjukkan komitmen tinggi, tanggung jawab, dan kerja tim yang solid. Dan yang terakhir, potensi untuk berkembang ke level tanggung jawab lebih tinggi sangat terbuka. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai job analysis dari KPI E-commerce of Supervisor. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, serta indikator kinerja dari posisi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.